Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini saya mau bahas soal-soal stoikiometri kimia atau perhitungan kimia. Materi kimia kelas 10 semester 2. Ada 5 soal, ada esai dan juga ada yang PG ya. Nah, langsung aja saya mulai ya. Soal nomor 1, ada sebanyak 19,2 gram tembaga atau Cu tepat bereaksi dengan larutan asam nitrat atau HNO3 dengan persamaan reaksi. Ini udah dikasih tahu reaksinya, koefisiennya juga udah ada, berarti udah setara ya. Yang ditanya, berapa volume gas NO2 yang terbentuk atau yang dihasilkan jika diukur pada 0 derajat Celcius dan 1 atm. Jadi bongkar dulu ya. Kan massa si Cu tembaganya adalah 19,2 gram. Lalu mol dari Cu, ingat ya, cari mol adalah massa dibagi AR-nya, karena ini unsur ya, jadi AR ya. Cu 64 gram per mol. Maka ini dapat 0,3 mol si Cu-nya. Nah, baru kita buat lagi ya reaksinya. Cu tambah, langsung aja ya, 3Cu tambah 8 HNO3 menghasilkan 3Cu, NO3 dua kali, 2 NO2 dan 4 H2O. Jadi di sini kita udah dapat 0,3 mol. Nah, yang ditanya kan NO. Nah, pindahkan ke sini. Tapi hati-hati, koefisien sangat berpengaruh. Karena perbandingan koefisien adalah perbandingan dari molnya. Jadi mencari mol NO2 adalah koefisien NO2 dibagi dengan koefisien Cu kali dari mol Cu. Dapatlah ini 0,2 mol si NO2-nya. Yang ditanya bukan molnya, tapi volumenya pada keadaan STP. Standard temperature and pressure itu 0 derajat Celcius dan 1 atm. Pada keadaan ini, setiap mol gas itu memiliki volume 22,4 liter. Jadi intinya tinggal masukkan aja molnya yang dapat di atas tadi, kalikan dengan 22,4. Dapatlah ini 4,48 liter gas NO2 yang dihasilkan. Opsi yang tepat adalah yang A. Lanjut nomor 2, reaksi pembentukan titanium 4 fluorida TiF4 ini berlangsung sebagai berikut. Jika 3,2 gram cuplikan yang mengandung TiO2 menghasilkan 0,64 gram oksigen O2, persentase massa TiO2 dalam cuplikan tersebut adalah. Jadi hati-hati ya dengan yang namanya cuplikan. Kalau ini cuplikan, nah jadi biasanya ini nggak 100% ya. Artinya kalau di sini kan tadi TiO2 ya. Jadi di dalamnya ini ada TiO2 gitu di dalam cuplikan itu. Berapa masanya nggak tahu. Tapi cuplikannya 3,2 gram. Lalu cuplikan ini direaksikan kan dengan BrF3, hasilnya ada O2. O2-nya dapat. Jadi kita mau lihat sebenarnya TiO2 dalam cuplikan itu ada berapa banyak berdasarkan data oksigennya yang dihasilkan. Oke. Jadi saya tulis ulangan dulu aja deh reaksinya ya. Sudah ada koefisien jadi aman, udah setara ya. 4BrF3, 3TiF4, 2Br2 tambah 3O2. Nah, ini ada O2-nya nih. Nah, O2-nya kan katanya 0,64 gram masanya. Kalau ada massa seperti ini langsung aja ubah ke mol. Karena pasti ada AR-nya ya. O itu 16, kalau kali 2 jadi 32 gram per mol. Maka ini dapatlah 0,02 mol si O2-nya. Lalu kita pindah ke TiO2-nya. Nah, karena koefisiennya sama, maka molnya si TiO2 itu juga sama kan dengan mol si O2.
Karena sekali lagi perbandingan mol adalah perbandingan koefisiennya. Koefisien sama pasti mol akan sama. Atau orang tulis segini ya, 3/3 karena koefisiennya ya, 3 dengan 3 kali 0,02 mol sama dengan 0,02 mol. Jadi kalau kita udah dapat molnya si TiO2 kan kita bisa cari masanya. Massa mol dikali mR. Ti berapa? 48. Oh itu kan 16 kali 2 32 ya. Berarti 80 mR-nya. Berarti 0,02 mol dikali 80 gram per mol. Dapatlah ini 1,6 gram. Jadi ternyata di dalam cuplikan ini TiO2-nya cuma 1,6 gram. Nah 1,6 gram itu berapa persen? Jadi persen si TiO2 berarti massa si TiO2 bagi massa cuplikan. Namanya persen kalikan 100%. Ini kan setengah ya, setengah kali 100 berarti 50% lah kadar si TiO2 dalam cuplikan tadi. Yang C. Lanjut nomor 3, ada 5,4 gram logam aluminium Al, AR-nya 27. Direaksikanlah dengan 24,5 gram H2SO4 dengan Mr98. Nah, ini persamaan reaksinya belum setara ya. Yang ditanya reaksi pembatas, mol reaksi sisa, dan volume H2 yang dihasilkan pada keadaan standar. Jadi bongkar-bongkar dulu aja aluminiumnya atau si Al-nya. Selalu langsung aja ubah massanya itu menjadi mol. Berarti massa dibagi dengan AR-nya. Ini 0,2 mol. Demikian juga dengan si H2SO4. Massanya 24,5 bagi MR-nya 98. 0,25 mol, seperempat ini ya. Lalu kita ke reaksinya ya. Aluminium tambahkan dengan H2SO4 menghasilkan Al2 SO4 3 kali tambah gas hidrogen. Wajib untuk disetarakan. Jadi kita cara langsung aja. Al di kanan kan 2, di kiri 1, berarti kiri kali 2. SO4 di kanan tuh 3 kali, berarti di kiri masih 1 kali 3. Otomatis H2-nya kena kali 3 juga. Beres ya. Kita setting keadaan mula-mula, reaksi, dan keadaan sisa. Mula-mula Al tadi 0,2 mol dan H2SO4-nya 0,25 mol. Ya, produknya belum ada, namanya juga mula-mula ya. Lalu dalam suatu reaksi itu biasanya ada reaksi yang habis, ada reaksi yang bersisa. Reaksi yang habis itu namanya reaksi pembatas nih. Reaksi yang habis. Nah, gimana kita mau tahu reaksinya ini habis atau tidak? Caranya gini. Bagikan molnya dengan koefisien. Jadi yang untuk yang Al 0,2 dibagi dengan koefisien 2. 0,1 kan? Sedangkan untuk H2SO4 caranya sama. 0,25 bagi koefisiennya 3. Sekitar 0,083 ya. Nah, dari sini kita bisa lihat siapa yang hasil baginya lebih dikit. Si H2SO4. Maka si H2SO4 yang bertindak sebagai reaksi pembatas. Hasil yang lebih kecil itu yang menjadi reaksi pembatas. Artinya tadi ya, reaksi pembatas itu habis, berarti nggak punya sisa. Berarti yang namanya nggak punya sisa, berapa mula-mula segitu juga yang bereaksi kan? Gitu. Nah, di bagian reaksi ini penting karena di bagian inilah perbandingan koefisien bermain. Perbandingan koefisien adalah perbandingan mol juga. Jadi yang 0,25 dari si H2SO4 ini menjadi patokan untuk mol zat lainnya. Reaksi pembatas itu jadi patokannya. Udah? Nah sekarang kita pindahkan kemana? Ke Al dulu. Al koefisiennya 2. H2SO4 koefisiennya 3.
Berarti jumlah Al, saya taruh mana ya? Sini ya. Jadi jumlah Al yang bereaksi adalah 2/3 dari si H2SO4. 2/3 dari 0,25. Atau sebesar 0,1666 gitu ya. 0,167 deh saya buat sini. Berarti kan kita bisa turunkan ini ya, sekitar 0,00033 yang bersisa si aluminiumnya. Lalu Al2SO4 kan di sini ada koefisien 1 kan sebenarnya, cuma nggak kita tulis kan. Berarti Al2SO4 3-nya adalah, tulis di sini ya, Al2SO4 3-nya adalah koefisiennya dia 1 dibagi koefisien si H2SO4 3 kali 0,25, sekitar 0,083. Nah, di sini 0,083. Jadi tinggal turunin nih. Kalau yang kanan-kanan tinggal turunin. Untuk H2 kan koefisiennya sama dengan H2SO4. Berarti molnya juga sama, 0,25. Ini semuanya dalam mol tadi ya. Mol dan ini juga mol. Lalu sekarang tinggal kembali ke pertanyaan. Reaksi pembatasnya yang mana? Yang A. Yang tadi ya, reaksi pembatas yang habis. Si H2SO4. B yang sisa siapa? Ini kelihatan yang sisa ada si aluminium. Sisa sebanyak 0,033 mol. Ditanyakan mol reaksi yang sisa. Yang C, volume gas H2 pada keadaan standar STP. V pada STP sama dengan N kali 22,4. Molnya 0,25. 0,25 seperempat ya. Seperempat kali 22,4 berarti 5,6 liter nih. Beres. ABC-nya ya. Lanjut nomor 4, ada kristal barium klorida BaCl2 punya massa 1,22 gram, dilarutkanlah dalam air. Direaksikan dengan larutan natrium sulfat berlebih. Ya, supaya habis semua BaCl2-nya. Ini reaksinya. Disaring, ada endapan yang dihasilkan. Nih, BaSO4. Dikeringkan endapannya dan ditimbang. Ternyata dapat massa endapannya 1,165 gram. AR dari unsur-unsurnya dikasih tahu. Yang ditanya, tentukan jumlah molekul air kristal di dalam kristal BaCl2 tersebut. Ya, ini. Jadi dia ada BaCl2. Hidrat itu artinya dia masih mengikat sejumlah H2O. Dimasukkanlah dalam air ya. Jadilah BaCl2 dengan X H2O. Lalu si BaCl2 ini direaksikan sama si Na2SO4 berlebih supaya BaCl2-nya habis dan terbentuklah endapan BaSO4. Ini solid dia. Ada juga NaCl terbentuk. Gitulah ceritanya ya. Jadi data yang awal itu yang bisa kita olah itu adalah si BaSO4-nya yang punya massa 1,165 gram. Nggak usah ribet-ribet, kalau udah dapat massa ada MR, ada AR, kita bisa cari langsung, itu pasti mol. Tinggal hitung MR-nya. Si Ba itu kan 137, S32, O 16. 16 kali 4 berarti 64 ya. Berarti ini 233 gram per mol. Atau dapatlah di sini molnya ini 5 kali 10 pangkat minus 3 mol. Oke, jadi bagian endapannya udah kita beresin. Kita pindah ke BaCl2 karena BaCl2 yang dibahas kan. Nah, BaCl2 koefisien mereka sama-sama 1. Maka pasti molnya juga sama-sama 1. Sama-sama 1. Maka pasti juga molnya sama-sama 5 kali 10 pangkat minus 3 mol. Aman ya? Nah, kalau 5 kali 10 pangkat minus 3 mol ini berapa gram sih? Cari massa adalah mol kali MR. Molnya 5 kali 10 pangkat minus 3 kali MR-nya.
Cari lagi lah. BA137 Cl 35,5 kali 2, 71 ya. Berarti 208. Ini saya dapat 1,04 gram si BaCl2-nya. Jadi pindahin ke sini, 1,04 gram. Nah, tadi kan BaCl2 XH2O-nya, hidratnya 1,22 gram nih. Berarti kan XH2O-nya pasti tinggal selisihnya 1,22 dengan 1,04 kan? Ini selisihnya 0,18 gram. Kita mau cari X ini berapa gitu. X ini kan statusnya koefisien. Ini ada koefisien 1 kan, BaCl2. Jadi perbandingan koefisien BaCl2 dengan koefisien H2O adalah 1:X. Ingat lagi, perbandingan koefisien adalah perbandingan mol. Jadi kita nggak bandingkan massa tapi bandingkan mol. Artinya kita harus ubah massa ini menjadi mol. Gimana caranya? Bagi dengan MR-nya masing-masing. Ini kayak tadi, kalau BaCl2 mirip seperti yang di atas, yang di awal tadi ya. 208 gram per mol. Berarti 5 kali 10 pangkat minus 3, 0,005 ya. Mol. Sedangkan H2O kan MR-nya 18 sorry. 0,18 per 18 berarti 0,01. Udah. Ini 5/10, 1:2. Perbandingan mol adalah perbandingan koefisien. 1:2 sama dengan 1:X. Berapa X-nya? 2. Jadi, senyawanya itu sebenarnya adalah BaCl2, 2H2O. Oke, beres ya nomor 4. Last one nomor 5. Nah, ada 5,1 gram campuran CaO dengan CaOH2, kalsium oksida dengan kalsium hidroksida, memerlukan 150 ml HCl 1M untuk bereaksi maksudnya ya. Tentukan susunan campuran tersebut. Artinya CaO-nya berapa gram, CaOH-nya, OH2-nya berapa gram. Total mereka 5,1 gram. Nah, ini reaksinya udah dikasih tahu, aman lah kalau udah reaksinya dikasih tahu ya. CaO tambah 2HCl dan sudah disetarakan juga nih. CaCl2 plus H2O. Yang satu lagi CaOH2, 2HCl, CaCl2 plus 2H2O. Nah, jadi ini yang komposisinya ini yang mau dicari. Sementara jumlah totalnya adalah 5,1 gram. Katanya ini butuh HCl. Jadi campuran ini butuh HCl untuk bereaksi ya. 150 mili atau 0,15 liter ya bagi 1000. Dan molaritasnya 1M. Jadi kalau kita dapat volume dengan molaritas, sebenarnya kita bisa dapat apa? Dapat mol. N itu adalah molaritas kali volume dalam liter. Berarti 1 kali 0,15 atau 0,15 mol lah si HCl yang diperlukan atau yang dibutuhkan untuk bereaksi dengan campuran CaOH2 ini. Oke, jadi kita sekarang mainkan nih ya logiknya ya. Kalau misalnya saya misalkan CaO-nya adalah X gram, maka pasti CaOH2-nya adalah 5,1 min X gram. Karena total mereka adalah 5,1. Kita nggak bandingkan gram atau massa, kita bandingkan mol. Maka kita bagi dengan MR masing-masing. CaO. Ca itu 40 nggak dikasih tahu ya. Oh, 16. Berarti 56. CaOH2. Ca40. Oh, 16 tambah 1H kan. Berarti 17 kali 2. 74. Per 74. Ya, ini udah jadi mol kan. Mol dan mol.
Lalu karena tadi dihubungkan sama HCl, ya kita pindahkan juga dia ke HCl gitu. Jadi kita dari CaO dulu, yang pertama dulu. Kalau CaO-nya X per 56, maka HCl-nya koefisien 2 kali lipat, berarti kan 2X per 56 mol. Dengan cara yang sama, kita pindah CaOH2-nya ke HCl, koefisiennya 2 kali lipat. Berarti kan 5,1 min X per 74 kali 2 kan? Atau bisa aja sebenarnya 5,1 min X per 74-nya kita bagi 2, 37. Sama aja sebenarnya ya. Nah, jadi dari HCl ini kita bisa dapat nanti nilai X-nya berapa. Karena total HCl adalah 2X per 56 ditambah 5,1 min X per 37. Itu nilainya sama dengan 0,15. Tahu kita kali silang ya perhitungannya ya. 2X kali 37 kan berarti 74X. Tambah 56 kali 5,1, saya dapat 285,6. 56 kali min X berarti min 56X. Sama dengan 0,15 kalikan dengan 56 kalikan dengan 37. 74 kurang 56 berarti 18 ya. 18X tambah 285,6 sama dengan hasil kalinya ini saya dapat 310,8. Berarti 18X sama dengan 310,8 dikurang 285,6. 25,2. X berarti 25,2 dibagi 18. 1,4. Jadi tadi kan CaO-nya dimisalkan sama dengan X. Ya berarti sama dengan 1,4 gram. CaOH2-nya ya selisihnya terhadap 5,1. 5,1 min X min 1,4. Jadi ini dapat 3,7 gram. Nah, inilah susunan campurannya. CaO 1,4 gram, CaOH2 3,7 gram. Selesai. Oke, demikian ya pembahasan soal-soal hot stoichiometry kimia kelas 10. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, bisa membantu buat kalian yang sedang mempelajari materi stoichiometry ini. Jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five and Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.